Halo teman-teman Retorika Show, kembali lagi bersama gua. Hari ini gua ingin bahas sesuatu yang sensitif, kontroversial, apakah itu RUU TNI atau udah disahin jadi Undang-Undang TNI. Nah, akibat dari Undang-Undang TNI atau RUU TNI ini, banyak orang yang takut ya atas apa yang akan terjadi. Kayak kekhawatiran akan kembali ke zaman Orde Baru, yang mana militer kayak menguasai lini kekuasaan. Nah, pertanyaan gua nih, apakah iya kondisi ini nih akan kembali seperti Orde Baru atau hanya kekhawatiran teman-teman aja? Nah, ini kan kita khawatir juga, jangan-jangan para netizen nggak lihat masalah yang lebih kompleksitas hari ini. Undang-Undang TNI tahun 2004 itu tuh dibuat dengan semangat reformasi. Semangat reformasi itu maksud gua semangat yang anti militer masuk dalam lini politik. Nah, karena pada masa itu tuh, militer itu dianggap sebagai sumber otoritarianisme. Nah, karena pada masa Orde Baru, militer itu bukan hanya sebagai pelaksana, tapi militer itu juga pengambil keputusan politik pada Orde Baru. Tapi penting diingat nih, teman-teman, undang-undang militer itu lahir karena etika zamannya memang sesuai. Nah, kita juga harus lihat apa yang kita anggap benar hari ini, besok tuh bisa aja berubah jadi nggak benar gitu. Itu sebabnya nih, undang-undang itu mesti direvisi. Karena memang dia mengikuti zaman, kan udah lama tuh undang-undang TNI tahun 2004, ya mesti direvisi lah, diperbarui lah. Ya kenapa gue bilang undang-undang itu mesti dirubah atau mengikuti zaman? Ya karena undang-undang bukan kitab yang sakral. Dia aturan yang mengikuti zaman lah. Nah, undang-undang ini gue mau bilang, itu tuh nggak perlu diimani kayak kitab suci, kayak hal yang fundamental banget, nggak berubah gitu. Nah, kalau misalnya undang-undang berubah atau hukum berubah, ini kan berarti lu nggak usah khawatir. Berarti kan hukum sifatnya dialektis. Jadi, seharusnya nih menurut gua, lu harus lihat undang-undang militer atau rancangan undang militer ini jangan dengan kacamata ketakutan. Apalagi kalau misalnya ketakutan ini lu sebarin deh kemana-mana tanpa rasionalitas. Oke, kita harus akui nih ya, militer era Orde Baru sama militer era sekarang itu tuh beda banget. Sekarang tuh pendidikan militer itu jauh lebih demokratis. Nah, militer hari ini itu mereka udah nerapin sistem yang merit juga. Dan mereka juga menghormati kehormatan sipil. Jadi lu jangan bilang militer nggak merit. Nah, reformasi militer itu udah terjadi puluhan tahun dari era Orde Baru tuh sampai reformasi hari ini. Nah, dulu tuh di era Pak Soeharto itu tuh jarang ada militer. Itu tuh sampai pendidikan tinggi tuh jarang banget. Bahkan kalau cari tahu nih, Pak Harto itu tuh tamatan SMP. Lu bayangin gimana militer di era dia saat itu, ya jangan lebih buruk. Sekarang tuh banyak banget tentara atau militer tuh yang sekolahnya tuh bahkan udah sampai luar negeri pendidikan tingginya. Atau kalau misalnya di dalam negeri, lu bisa lihat deh Universitas Pertahanan, itu top juga itu. Nah, kan tentara tuh udah sekolah ke luar negeri ya, atau dalam negeri yang gue bilang bagus tadi. Itu jurusannya beragam banget. Ada yang ngambil politik, ada yang ngambil pemerintahan, ada yang ngambil lingkungan, kehutanan, kedokteran. Maksud gue hari ini militer udah lebih pinter lah. Dan udah lebih demokratis lah, karena pendidikannya udah jauh lebih baik dibanding era Orde Baru sebelumnya. Nah, dulu ya benar militer itu punya dua fungsi. Dia urusan sosial juga, urusan politik juga. Sekarang kehadiran militer itu masuk ke dalam sistem itu sesuatu yang bukan yang baru ya. Dari tahun 2004 kan udah masuk juga ke dalam sistem. Tapi sebagai pelaksana. Nah, gue mau tegasin, mereka tetap alat negara, alat pemerintahan, tapi bukan pengambil keputusan politik. Maksud gue tuh gini, kalau misalnya militer itu masuk ke DPR, terus militer itu masuk ke partai politik, terus jadi ketua umum mengambil keputusan politik, itu baru mengkhawatirkan. Tapi kalau sebagai pelaksana ya nggak apa-apa sih menurut gua sebagai pelaksana ya. Karena memang ada beberapa pos itu yang memang harus diisi dan memang kompetensinya hanya untuk militer. Nah, pasca reformasi nih, kita berharap kan sipil itu bersih dari korupsi, sipil itu bersih dari sifat militeristik gitu ya. Nah, nyatanya nih, banyak sipil yang korupsi. Banyak sipil yang bahkan punya sifat lebih militeristik dibanding militer di birokrasi sipil. Ini nih kan buruk ya, atau bahkan lebih buruk ya. Kita nih sekarang hidup di era dimana birokrasi diisi sipil, tapi korup, dan diisi sipil tapi lebih militeristik. Ini kayak era Orde Baru Soeharto tapi tanpa tentara gitu. Ini sifatnya malah melekat di sipil. Sekali lagi nih, Undang-Undang TNI itu nggak sakral kayak kitab suci. Dia perlu direvisi karena mengikuti perkembangan zaman. Dia tuh dinamis sifatnya dan melihat kepentingan kompetensi mana nih yang dibutuhkan oleh
TNI atau militer lah untuk bisa masuk sebagai pelaksana di dalamnya. Gua paham lah beberapa orang tuh kayak atau beberapa kelompok ya khawatir lah sama direvisinya undang-undang TNI ini karena ada pengalaman masa lalu gitu ya, kayak Orde Baru yang gue jelasin tadi. Nah, ini yang gue mau bilang, tapi jangan sampai ketakutan atau pengalaman masa lalu tadi itu menutup pemikiran rasionalitas lu terhadap zaman yang mulai kompleks ini. Nih gue mau bilang juga, lu jangan sampai menggunakan kacamata ketakutan untuk menilai atau mengevaluasi persoalan. Nah, yang mau gue tegasin di sini adalah militer bisa masuk birokrasi, tapi aturan mainnya, cara mainnya harus sipil. Itu yang harus dipertahankan juga menurut gue. Pertanyaannya nih, apakah Orde Baru itu bisa tumbuh lagi hanya karena militer masuk birokrasi? Ini kan pertanyaan nih. Apakah pemahaman kita tuh hanya sebatas pada militer masuk birokrasi terus udah jadi Orde Baru gitu? Apakah kita hanya memahami Orde Baru itu hanya sebatas militer? Ya mungkin gue bilang ini bagian dari doktrin reformasi ya. Jadi di era Orde Baru, orang-orang Orde Baru takut sama PKI dan hari ini kita takut sama Orde Baru. Ya kayak hantu aja sih jadinya karena doktrin reformasi. Jadi melihat sesuatu ya hanya karena ketakutan. Nih gue mau jelasin nih. Orde Baru itu bukan hanya bicara tentang TNI atau militer. Orde Baru itu juga bicara tentang represif. Orde Baru juga bicara tentang sistem yang korup. Dan juga Orde Baru itu juga bicara tentang kekuasaan yang otoriter. Dan pelaksananya juga pengambil keputusan bukan hanya juga militer, tapi ada aktor-aktor sipil juga di dalamnya. Jadi lu gak bisa memahami Orde Baru hanya sebatas militer, lu harus melihat sesuatu yang lebih holistik untuk memahami Orde Baru. Kalau lu bicara tentang variabel Orde Baru juga ya, bahkan sekarang nih kalau lu perhatikan, peran-peran sipil itu ya ugal-ugalan juga, korup juga, bahkan lebih militeristik. Lu masih ingat gak pejabat kepala daerah kemarin yang kerangking orang? Di daerah mana tuh lupa gua, daerah Sumatera Utara kali ya, lupa gua. Itu kan sifatnya ugal-ugalan itu. Itu pencerminan Orde Baru kalau lu ingin menilai Orde Baru. Nah sekarang gue mau tanya nih, kalau lu memang tahu apa sih pilar Orde Baru, lu boleh kolom komentar di bawah. Jangan ugal-ugalan juga lu komentarnya. Nah gue juga mau bilang nih, sipil juga kadang gaya dan kehendaknya tuh kayak militeristik. Padahal tanggung jawabnya nggak militer dan nggak disiplin militer juga, tapi gayanya militeristik bos. Lagi-lagi gue bilang ini penyakit dan ini udah menyebar ya kemana-mana. Di DPR juga mungkin ada pejabat yang gaya militeristik atau bahkan kepala daerah atau bahkan pejabat eksekutif di pemerintahan. Jadi sifat militeristik ini ya bisa melekat pada sipil juga. Dengan revisi Undang-Undang TNI ini gue merasa semacam ada upaya lah untuk mengganggu stabilitas. Nah stabilitas yang gue maksud di sini tuh stabilitas budaya korupsi lah yang dilakukan oleh sipil. Kayak Pak Prabowo itu ingin memasuki militer ke dalam birokrasi. Ini semacam switch, yang dimana militer masuk kepada wilayah yang selama ini dimonopoli oleh sipil. Nah, gua melihat nih ya, Pak Prabowo itu ingin berubah kultur pemerintahan yang lebih disiplin dan punya kultur efektif, efisien gitulah di pemerintahan. Nah, pertanyaannya kan apakah ini berhasil? Ya, belum tentu juga. Tapi menurut gue ya patut dicoba. Kalau gagal ya tinggal revisi lagi. Atau kalau misalnya ada yang gak terima ya kan bisa judicial review lah ke Mahkamah Konstitusi. Dan kalaupun gak bisa lagi ya minta DPR aja revisi lagi. Kan militer atau TNI kan gak masuk DPR. Oke, gue mau masuk juga nih. Tentu ini bukan tanpa resiko ya. Militer atau TNI ini masuk birokrasi. Pasti hal-hal begini harus juga diawasi. Menurut gue ini juga harus diiringi dengan revisi Undang-Undang KPK lah. Jangan sampai KPK nggak bisa menindak militer atau TNI yang masuk birokrasi. Maksud gue supaya militer ini jangan sampai kebal hukum lah. Kan tadi gue bilang di awal, cara mainnya, aturan mainnya harus ikut aturan dan cara main sipil. Jadi usul gue KPK juga revisi. Maksud gue jangan sampai militer ini nggak boleh bos diaudit sama lembaga negara yang terbuka kayak KPK. Ubah aturan mainnya supaya sistemnya lebih fair. Menurut gue juga wewenang KPK tuh harus wewenang yang setara lah antara sipil sama militer. Ini masalah teknis KPK lah, tapi menurut gue harus ada penyidik yang bisa melakukan itu ya. Itu usulan gue tuh. KPK direvisi undang-undangnya supaya militer dan sipil punya punya kekhawatiran lah penyidik KPK tuh bisa melakukan penyidikan terhadap mereka. Jadi gue bisa bilang gini, revisi Undang-Undang TNI ini bisa aja masuk akal, tapi harus diiringi dengan perbaikan sistem nih. Jangan ganti orang doang, tapi sistemnya juga harus diperbaiki. Revisi Undang-Undang KPK masuk akal, revisi Undang-Undang TNI.
Pertanyaannya gini, apakah ini reset sistem? Atau apakah ini yang sebenarnya kita butuhin nih? Nah, kalau dari gua nih jelas, negara tetap butuh perbaikan, negara tetap butuh perubahan. Nah, menurut gua juga kita butuh kompetisi yang lebih adil, lebih sehat. Mungkin masuknya militer ke dalam sipil ini bisa jadi shock terapi ya, tapi juga diiringi dengan perbaikan sistem. Nah, perbaikan sistem ini kalau nggak terlaksana ya bahaya juga untuk sipil. Militer nggak bisa diaudit KPK itu kan bahaya banget. Nah, menurut gua wacana RUU TNI ini perlu didiskusikan, tapi jangan dengan kacamata ketakutan. Kalau kita gunakan kacamata ketakutan, ya pemikirannya jadi nggak rasional, jadi nggak jelas statement lu apaan. Kalau dari gua, RUU TNI masuk akal kalau RUU KPK dilakukan. Oke, ini dari gua nih, terakhir. Jadi ini bukan masalah TNI masuk atau tidak, ya dari dulu udah ada lembaga-lembaga yang bisa dimasuki oleh TNI. Ini juga bukan masalah takut ketakutan atau gimana ya, atau kembali ke Orde Baru. Gue udah jelasin, Orde Baru itu variabelnya bukan hanya militer, tapi ada sistemnya, budaya korupsinya, represifnya, dan banyak hal yang lain. Nah, menurut gua ya, kalau RUU itu mau disahkan, ya RUU juga Undang-Undang KPK, sehingga sistemnya lebih fair, lebih masuk akal. Dan hari ini kompetisi TNI juga lu harus hargailah. Mereka juga bukan kayak TNI zaman dulu yang hanya bisa perang, sekarang TNI juga pinter-pinter. Nah, itu aja tuh dari gua tentang RUU TNI ya. Kalau lu ada masukan atau lu ingin berdebat sama gua, silahkan di kolom komentar. Dan terima kasih udah menonton Retorika Show, sampai jumpa di episode selanjutnya.